Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali dengan pelajaran kimia bersama Budian. Kali ini kita akan belajar materi kimia kelas 12 MIPA, yaitu sifat koligatif larutan non-elektrolit bagian 3. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, marilah kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim supaya kita diberi kemudahan dalam memahami materi kali ini. Kompetensi dasar yang harus kita capai adalah menganalisis fenomena sifat koligatif larutan. Materi pokok pada pembelajaran kali ini adalah sifat koligatif larutan non-elektrolit, yaitu penurunan titik beku, disimbolkan dengan delta TF. Baik anak-anak, kita mulai pembelajaran kali ini tentang sifat koligatif larutan non-elektrolit yang ketiga, yaitu penurunan titik beku, disimbolkan dengan delta TF. Anak-anak, kalian harus paham dulu tentang pengertian titik beku. Titik beku adalah suhu ketika merapatnya partikel-partikel zat cair karena gaya antar molekul yang sangat kuat sehingga menjadi zat padat. Titik beku kita simbolkan dengan TF. Air membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Jika pada air ditambahkan zat terlarut, maka zat terlarut akan mengganggu terbentuknya padatan. Jadi, memerlukan waktu yang lama lagi untuk membuat larutan tersebut dapat membeku, karena titik bekunya menurun. Jadi, titik beku larutan nilainya lebih rendah dibanding titik beku pelarut. Jika pelarutnya air, maka titik beku larutan nilainya lebih rendah dibanding 0 derajat Celcius. Begitu anak-anak. Penurunan titik beku atau delta TF dapat kita cari dengan menggunakan rumus M dikalikan KF. M adalah molalitas. KF adalah tetapan penurunan titik beku molal. Penurunan titik beku juga dapat dicari dari selisih TF0 dikurangi TF. TF0 adalah titik beku pelarut murni, TF adalah titik beku larutan. Anak-anak masih ingat M molalitas ya? Jika dijabarkan rumusnya menjadi massa dibagi MR dikalikan 1000 dibagi P. Baik anak-anak, langsung kita ke contoh soal yang pertama. Dalam 200 gram air terlarut 10 gram urea. Jika MR urea 60 gram per mol dan KF air 1,86 derajat Celcius per molal, tentukan titik beku larutan urea tersebut. Langkah pertama, kita cari dulu apa yang diketahui di dalam soal. Massa urea 10 gram. Ini anak-anak ya. Kemudian massa pelarut, yaitu air. 200 gram. Kemudian KF air 1,86 derajat Celcius per molal. MR urea 60 gram per mol. Yang ditanyakan titik beku larutan. Berarti yang ditanyakan di sini adalah TF. Langkah berikutnya anak-anak, kalian tuliskan rumusnya terlebih dahulu. Delta TF sama dengan KF dikalikan M. Kemudian M kita jabarkan rumusnya menjadi massa dibagi MR dikalikan 1000 dibagi P. Baru angka-angkanya kita masukkan. KF 1,86, massa zat terlarut 10 gram, MR zat terlarut 60 gram, 1000, kemudian dibagi dengan P yaitu massa pelarut, dalam hal ini massa air 200 gram. Kemudian ditemukan hasil 1,86 dikalikan 0,167 dikalikan 5. Hasil akhirnya ditemukan penurunan titik beku adalah 1,55 derajat Celcius. Langkah berikutnya kita cari titik beku larutan TF sama dengan TF0 dikurangi delta TF. Karena pelarutnya air, maka titik beku pelarut murni adalah 0 derajat Celcius. Dikurangi delta TF yaitu 1,55. Sehingga ditemukan hasil titik beku larutan adalah min 1,55
derajat Celcius. Hal ini sudah membuktikan anak-anak bahwa titik beku larutan nilainya lebih rendah dari titik beku pelarut. Oke, lanjut ke contoh soal kedua anak-anak. Sebanyak 8 gram zat A dilarutkan dalam 200 gram air. Jika diketahui KF air 1,86 derajat Celcius per molal dan massa molar zat adalah 40 gram per mol, tentukan titik beku larutan tersebut. Langkah pertama, apa yang diketahui di dalam soal? Massa zat A 8 gram, massa pelarut yaitu air 200 gram, KF air 1,86 derajat Celcius per molal, massa molar atau MR zat A 40 gram per mol. Yang ditanyakan adalah TF. Langkah berikutnya kita tuliskan dulu rumusnya. Delta TF sama dengan KF dikalikan M. M kita jabarkan rumusnya menjadi massa dibagi MR dikalikan 1000 dibagi P. Baru angkanya kita masukkan. KF 1,86, massa zat terlarut 8 gram, MR zat terlarut 40 gram per mol anak-anak ya. 1000 dibagi P, massa air 200 gram. Kita hitung anak-anak, menjadi 1,86 dikalikan 0,2 dikalikan 5. Sehingga ditemukan penurunan titik beku yaitu 1,86 derajat Celcius. Langkah berikutnya baru kita mencari titik beku larutan. Sama dengan TF0 dikurangi delta TF. Karena pelarutnya air, maka titik beku pelarut murni adalah 0 derajat Celcius dikurangi 1,86. Sehingga ditemukan hasil titik beku larutan adalah min 1,86 derajat Celcius. Titik beku larutan nilainya lebih rendah dibanding titik beku pelarut. Begitu anak-anak. Bagaimana? Mudah ya? Anak-anak untuk lebih paham lagi, kalian bisa mencari literasi-literasi yang lain dan banyak berlatih untuk mengerjakan soal. Untuk menguji pemahaman kalian tentang materi penurunan titik beku, silakan kalian kerjakan latihan soal berikut. Baik anak-anak, terima kasih. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.